Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Aman, terkendali? Ingat, jangan keluar rumah, tetap di rumah aja. Terserah mau main PS kayak mau nonton drakor kayak mau apa, terserah. Yang penting jangan keluar, bahaya. COVID-19 mengintai. Nah, jangan sampai kena. Kalian bentar lagi kan kelas 12. Masa belum merasakan narkosa, mau nyobain COVID-19 ya. Nah, kali ini adalah pertemuan pertama kita via video. Jarang-jarang nih saya bikin video ini. Kayak ini ya, orang-orang ngevlog nah, kayak orang-orang itu ngevlog lah kayak orang-orang. Nah, ini vlog pertama saya terkait dengan mata pelajaran ekonomi. Tepatnya bab berapa ya? Tahu lah bab berapa? Pokoknya babnya tentang perdagangan internasional. Nah, ini sudah saya siapkan materinya dengan PowerPoint, tapi ada suara saya di situ. Nanti langsung bisa diunduh. Setelah diunduh, didengarkan, mungkin ada beberapa poin yang saya salah menyebutkan, kayak devisa itu bukan mata uang asing, tapi alat pembayaran atau valuta asing atau mata uang yang diterima di seluruh negara. Ya, contohnya sama sih untuk bayar utang, nanti ada di dalam. Dan ada beberapa contoh yang masih ini, karena tadi bikin videonya kayaknya kurang ini. Nanti silahkan dilihat, kalau ada pertanyaan bisa diajukan via ini di bawah. Ketik aja pertanyaannya. Kalau pakai video katanya kuotanya habis. Nah, liburan masih panjang, kuota habis kan bahaya. Uang jajan tidak ada, pemasukan nggak ada, kuota habis. Kasihan emang. Ini kalian emang nggak libur sih sebenarnya, pindah mondok aja dari kamar ke rumah. Ya kan nggak beli makan, gak usah jajan lah, lebih mengirit. Oke, selamat menikmati perdagangan internasional. Untuk video pertama cuma sekitar 18 menitan. Ada 2 subbab, yaitu pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Ini ada pengertian perdagangan internasional. Kalian bisa melihat di sini ada Made in China, Made in USA, Made in India, Made in Meksiko. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap antar negara itu pasti melakukan hubungan. Nah, salah satunya adalah perdagangan. Dalam hal perdagangan, maka yang dikatakan perdagangan internasional itu adalah, kalian udah tahu kan apa namanya, nama yang disebut berdagang itu apa? Yaitu jual atau tukar menukar atau jual beli barang. Jadi kalau pengertian perdagangan internasional itu adalah proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Jadi bahkan bukan hanya dua negara ya, bukan hanya seumpama ada perdagangan Indonesia dengan Cina, ada perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi atau dengan Amerika, bukan hanya cuma gitu, bahkan ada perdagangan yang multi negara. Jadi ada suatu barang A dari Cina dikirim ke Singapura, nanti Singapura packing, Singapura mengirim lagi, menjual lagi ke Indonesia. Nah, kalau lucunya juga di Indonesia itu ada beberapa barang produk Indonesia dijual ke luar negeri, dibeli sama orang Indonesia. Nah, itu juga perdagangan internasional.
Contohnya ada sebagian orang Indonesia suka jalan-jalan ke Singapura. Dia beli kaos yang gambarnya apa itu? Singa tuh, logonya Singapura tuh. Nah, dibelilah dia untuk oleh-oleh itu. Nah, kaos itu banyak yang berasal dari Indonesia produksinya. Seperti dari Pekalongan. Nah, ya produk-produk tekstil itulah. Ada dari apa namanya? Jembatan besi, ada yang dari kota, daerah-daerah tekstil itu yang penghasil sablon menyablon itu banyak yang dikirim ke Singapura, di packing lebih bagus, di sana dibeli oleh orang Indonesia. Nah, itu unik lah Indonesia lah, baik orangnya, dijual ke orangnya bungkus, dibeli lagi sama dia, ya begitulah. Itu ya pengertian perdagangan internasional, yaitu perdagangan atau proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antar dua negara atau lebih. Kalian bisa bayangkan lah ya, nanti kali aja ada yang jadi eksportir atau importir gitu. Kali aja Inces atau siapa gitu, atau Bayu gitu, atau siapalah nih di eksportir. Tapi emang kalau kita lihat akhir-akhir ini semenjak ada virus COVID-19 ini, banyak perdagangan internasional yang berhenti karena beberapa negara menutup akses keluar masuk. Makanya terjadi banyak kelangkaan seperti alat kesehatan, APD, alat pelindungan yang dipakai dokter sama suster untuk menangani pasien, itu kan impor dari luar. Banyak beberapa. Sekarang agak susah, masker juga ada beberapa yang impor dari luar. Termometer itu ada beberapa impor dari luar. Sekarang agak susah, makanya membuat harga termometer itu sangat tinggi. Dulu termometer harganya cuma 300 ribuan lah. Segitulah 300 ribuan, sekarang sampai 3 sampai 4 juta. Itu pun nggak ada barangnya. Ada yang jual 3 sampai 4 juta, itu pun nggak ada barangnya. Gimana? Negara kita nggak bisa memproduksi, kita ekspor dari Cina, sedangkan Cina ditutup karena ada COVID-19. Negara kita pun nggak mau lah dimasukin ini, nah tertutup. Ini sebuah tantangan di revolusi industri 4.0 dalam perdagangan internasional ini. Bagaimana manusia kalau ada kondisi seperti ini menanganinya seperti apa? Nah, kita bisa lihatlah kondisinya seperti ini. Ini manfaat perdagangan internasional kok bisa terjadi itu? Kenapa negara nggak ngurusin negaranya sendiri gitu? Kenapa harus ada perdagangan internasional tuh? Kenapa? Wah, kenapa? Indonesia kan udah kaya, kenapa nggak usah berdiri sendiri? Udah nggak perlu kita jualan beli dari Cina, kita nggak perlu beli dari Amerika. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang penting. Manfaatnya, satu, memperoleh devisa. Devisa, kalian tahu devisa kan? Mata uang asing yang dimiliki Indonesia. Devisa itu. Nah, devisa ini adalah salah satu instrumen untuk bayar utang lah, salah satunya ya devisa ini. Kita utang keluar ke IMF, ke Bank Dunia, pakai apa? Pakai rupiah atau pakai dolar? Pakai dolar kan? Nah, kalau udah pakai dolar gitu, bayar mau pakai rupiah, Bank Dunia pasti nggak mau. Maka kita butuh dolar. Butuh dolar, bagaimana caranya untuk mendapatkan dolar? Ya, kita jual barang ke luar negeri dan akan dibayar dengan dolar. Nah, tapi dengan kondisi sekarang, walaupun dolar sedang naik, produksi kita juga lagi turun. Maka ya percuma kalau sekarang nggak bisa ada produksi, nggak bisa kirim ke luar negeri. Devisa akan berkurang pasti untuk tahun 2020 ini, karena ekspor impor nih terbatas. Itu ya. Yang kedua, memperoleh kesempatan kerja. Ini memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan internasional ini, berarti suatu negara tidak hanya memproduksi produk-produk yang dibutuhkan dalam negeri, tapi bisa juga memproduksi produk yang dibutuhkan luar negeri.
Karena nggak semua produk yang kita jual keluar di Indonesia juga butuh. Contohnya kita hidup di Jakarta ya, kita pakai ubin apa keramik kan, supaya adem kelasnya. Kalau ubin kayu laku nggak di Jakarta? Nggak laku, karena ubin kayu itu bikin anget atau gerah hangat. Maka ubin-ubin yang terbuat dari kayu itu diekspor ke negara-negara yang dingin kayak Cina, Jepang yang punya inilah musim dingin. Maka dengan adanya itu otomatis ada peluang produk-produk seperti itu. Dan masih banyak yang lain lah, contohnya masih banyak ada beberapa produk yang di Indonesia nggak laku tapi di luar negeri laku, kencang laku ini. Nah, dengan adanya hal seperti itu, maka tenaga kerja kita juga terserap dengan adanya pabrik atau jumlah produksi massal. Contohnya kayak Indomie, kalau Indomie dijual di dalam negeri doang, ya paling produksi nggak seberapa. Tapi Indomie kan sekarang dijual ke luar negeri, ada diekspor keluar. Sampai ada Indomie yang pakai bahasa tulisan Mandarin, ada Indomie yang pakai bahasa Arab, ada Indomie yang pakai tulisan bahasa Inggris. Nah, itu dengan adanya itu Indomie produksinya sangat luas dan membuat pegawainya semakin banyak ya. Otomatis menstabilkan harga. Manfaatnya yang kedua adalah menstabilkan harga. Kok bisa perdagangan internasional menstabilkan harga, bukannya tambah mahal karena ada ongkir? Nggak seperti itu. Itu benar, tapi seperti ini asumsinya. Kita produksi cabai. Nah, ketika beberapa musim, contohnya cabai itu musim hujan ya, ini ya. Nah, nggak tahu lah saya, entah musim hujan atau entah musim panas. Dia ada satu kondisi di mana produksinya tuh kecil, minim. Padahal orang Indonesia makan cabenya gila-gilaan ya. Ada buktinya, ada ayam geprek, sambal setan, seblak jin, apalah yang gitu-gitu yang pedes-pedes itu. Nah, itu kan membutuhkan produksi cabai yang banyak. Kalau di saat produksi cabai kita minim, barang tidak ada, maka otomatis orang akan berebut cabai. Otomatis sesuai hukum permintaan dan penawaran waktu kelas 10 dulu, semakin sedikit barang maka otomatis harga akan meningkat. Semakin tinggi permintaan, barangnya sedikit, maka otomatis harga akan meningkat. Nah, untuk supaya stabil maka diperlukan imporlah barang dari luar negeri ke dalam negeri supaya harga cabai tidak terlalu meningkat atau tidak terlalu tinggi naiknya. Ya naik sih naik, tapi ya standar lah naiknya gitu, masih mampu dibeli oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau dibiarkan kayak seperti cabai, bawang, kalau dibiarkan naik secara tajam maka akan menimbulkan yang disebut inflasi. Kalau inflasinya masih standar, masih naiknya cuma sedikit, itu normal, biasa, wajar. Setiap tahun pasti suatu negara akan terjadi inflasi karena ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau naiknya tinggi, masyarakat tidak bisa ngejar, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Yang miskin makin belangsak, yang kaya ya biasa aja, kaya mah standar kalau orang kaya. Yang makin belangsak, nanti kasihan saudara-saudara kita yang ditakdirkan miskin. Nah, negara harus hadir di situ, maka terjadilah itu, fungsinya itu. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, ini meningkatkan kualitas konsumsi. Maksudnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas konsumsi? Suatu negara itu kadang bisa memproduksi produk yang sama dengan negara lain, tapi kualitasnya lebih bagus. Contohnya gini, contohnya apa ya? Contohnya, nih, bawang putih. Bawang putih Indonesia tuh banyak bawang putih Indonesia, tapi kecil-kecil. Tapi kalau yang ekspor dari Cina, itu bawang putihnya gede-gede. Kalau kalian ke supermarket atau buah-buahan jeruk lokal Medan ada, enak sih, enak bentuknya, tapi bentuknya nggak menarik. Nah itu untuk menaik kualitas konsumsi. Jadi bagi masyarakat yang alhamdulillah punya penghasilan lebih, ini sangat
dia biasa mempertimbangkan ini, meningkatkan kualitas konsumsi ini. Bukan hanya asal makan saja, bukan kayak anak pondok itu asal makan ya. Kalau ini dia akan meningkatkan kualitas konsumsi. Yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Ini yang sayang nih, di Indonesia ini nggak terlalu diperhatikan gitu. Harusnya kalau kita bisa meniru Tiongkok atau Cina dalam percepatan teknologi ini, luar biasa ini sebenarnya. Di Cina sebenarnya barang-barang yang diimpor dari luar negeri, barang teknologi yang diimpor ke Indonesia itu harusnya bisa dipelajari oleh masyarakat Indonesia, entah teknologinya, entah pertaniannya, entah macam-macamnya, untuk diterapkan di dalam negeri. Jadi bolehlah awal-awal kita impor. Awal-awal kita impor barang, impor bawang putih yang bagus-bagus, impor buah yang bagus-bagus. Bolehlah kita kalah di awal, tapi seyogyanya kita harus mempelajari itu. Bukan hanya kita impor, beli, habis kenyang, bukan. Tapi seharusnya negara atau masyarakat kita bisa mempelajari itu. Kok bisa di Cina bawangnya itu bagus, kok bisa di ini. Nah, kita harus melihat, atau kalau bisa kita harus belajar ke sana gitu. Bagaimana sih teknologinya gitu. Ada handphone kirim ke sini Xiaomi, wah, kameranya 4 gitu. Nah, kita harus mempelajari itu. Atau ada handphone iPhone gitu, dengan kok enak dipakai. Nah, paling enggak kita bukan hanya pakai, tapi ya dibongkar. Ya minimal niru lah, kayak Cina tuh niru. Awal-awal niru jadi bisa bikin sendiri. Dulu kan Cina suka niru Samsung, iPhone itu dibuka ini. Terus motor-motor, mobil-mobil Jepang kayak ini ya, Toyota, Suzuki, kan mobil Jepang semua itu. Masuk Cina dibongkar, awalnya ditiru, cuma niru awalnya. Tapi sekarang mereka bisa memproduksi sendiri, bisa bikin iPhone, Xiaomi, bisa bikin Oppo. Nah, itu kan udah dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada iPhone, dengan kualitas ya lumayan lah gitu untuk untuk bersaing dengan iPhone. Ya beda pasar lah, kalau iPhone pasar menengah ke atas, kalau Xiaomi itu bisa menengah ke atas, bisa menengah ke bawah, oke, karena harganya masih fleksibel. Mobil juga sekarang Tiongkok dia bisa bikin Wuling, mulai bersaing tuh Wuling dengan Toyota, dengan Suzuki, dengan Daihatsu, mulai bersaing tuh Wuling di produk dalam negeri. Nah, kita harusnya bisa menyontoh itu. Jangan ini ya, benar memang beda agama, tapi ya kita harus menyontoh spiritnya. Dia emang komunis, tapi kita harus menyontoh spiritnya gitu. Spirit bagaimana awalnya dia meniru, tapi sekarang bisa mempercepat alih teknologi. Teknologi Eropa sekarang hampir semuanya dikuasai Cina, maka mereka berani perang dagang dengan Eropa, bahkan dengan Amerika juga berani nantang perang dagang. Ketika Google ditutup di Cina, di handphone Huawei, dia berani pakai ini sendiri, telusur sendiri. Nah, seperti itulah. Itu salah satu itu manfaat perdagangan internasional. Oke. Bagaimana? Kalian paham dengan apa materi tadi tentang pengertian perdagangan internasional dan manfaat perdagangan internasional? Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan dari video yang berdurasi sekitar berapa menit tadi? 18 menit lah ya, tentang itu perdagangan internasional. Ya, nanti setelah ini ada video selanjutnya masih terkait dengan bab perdagangan internasional, yaitu tentang teori dalam perdagangan internasional. Ada 2 teori, yaitu teori keunggulan mutlak sama teori keunggulan komparatif. Nah, kalau teori keunggulan mutlak itu oleh Adam Smith, sama komparatif nanti oleh David Ricardo.
Nanti saya jelaskan selanjutnya di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Ini di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup. Kalau ada pertanyaan bisa komen di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.